dan akan memberikan usia yang panjang juga kepada kita pada saat kita bekerja giat untuk Tuhan dan untuk sesama. Baik, mungkin ada tambahan kira-kira dari saudara-saudari sekalian. Saya lihat ada Pendeta Blasius. Ada kira-kira Pendeta, silakan. Ya, di-unmute loh. Ya, silakan Pendeta. Halo, selamat pagi. Terima kasih. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Elder Angli yang membagi saya dengan Zoom ini sehingga saya bisa bergabung di sini. Terima kasih banyak Pendeta Rantung. Ini pelajaran yang sangat menarik sudah disampaikan oleh Pendeta Rantung tadi. Saya hanya menambahkan beberapa ide yang sudah disampaikan oleh Pendeta Rantung dan juga pengalaman saya. Jadi saya suka mengulang apa yang dibaca oleh Pendeta Rantung tadi, Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai oleh tanganmu, kerjakanlah itu dengan segenap hati atau sekuat tenaga. Teks ini mengatakan bahwa tidak ada hierarki dalam pekerjaan. Pekerjaan itu sama saja. Pendeta Rantung bilang tadi adalah pekerjaan itu untuk membangun spiritualitas pribadi kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Lalu teks yang kedua juga dibaca oleh Pendeta Rantung tadi, Kisah pasal 20 ayat 34 dan 35. Teks ini Paulus mau mengatakan bahwa dia mengerjakan sesuatu yang sederhana. Sangat sederhana, tapi dia memberikan enlightenment pada banyak orang. Bahwa setiap orang itu bisa melakukan pekerjaan untuk menghidupi dirinya sendiri dalam hal apapun. Kira-kira itu ya. Jadi dua teks ini yang membuat saya mengerti banyak hal. Yang pertama, Pengkhotbah 9 tadi 10, bahwa pekerjaan itu tidak mengenal hierarki dalam soal bekerja. Bahwa ada pekerjaan lebih penting, ada pekerjaan yang tidak penting. Nah, problemnya adalah kita ini hidup dalam sebuah masyarakat kultur yang membuat hierarki terhadap pekerjaan. Yang kedua tadi mengatakan bahwa Rasul Paulus itu adalah rasul besar dalam Perjanjian Baru. Tapi dia memberikan contoh yang sangat kecil yang memberikan inspirasi kepada setiap orang Kristen. Dan itu adalah idealisme kita semua, baik yang diberikan oleh Pengkhotbah 9 ayat 10 maupun Kisah pasal 20 ayat 34 dan 35. Nah, apa problem dengan kita? Kalau kita menarik ini ide-ide yang disampaikan oleh Pendeta Rantung tadi pada konteks kita, pada level praktis, kita ini hidup dalam dunia yang membuat distingsi perbedaan-perbedaan karena pekerjaan. Saya kasih contoh saja. Dulu sesudah saya dibaptis, saya bekerja sebagai running boy di Rumah Sakit Advent Bandung. Saya dari seminari, lalu saya dibaptis. Dr. Tomarere waktu itu direktur, dia bilang saya enggak ada pekerjaan di rumah sakit ini untuk kamu kerjakan, jadi enggak butuh karyawan lah, mau dikatakan begitu. Tapi dia bilang ada pekerjaan, ada satu posisi yang mungkin kamu tidak suka, yaitu running boy. Running boy itu adalah orang kedua dari cleaning service. Orang kedua dari cleaning service. Dan saya bekerja. Kenapa saya suka sekali bekerja? Karena pertama kali saya masuk Advent itu, saya diulang-ulang oleh pendeta mengenai Keluaran pasal 20 ayat 8-11. Dia katakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, bla 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 bla. Dan saya baca teks itu ayat 8 sampai ayat 11. Sudah disinggung oleh Pendeta Rantung tadi. Di sana saya temukan bahwa ada interchange antara Sabat dengan 6 hari. 6 hari, Sabat, 6 hari. Artinya setiap kali menyebutkan Sabat selalu dalam konteks pekerjaan 6 hari. Setiap kali menyebutkan 6 hari selalu dalam konteks Sabat. Berarti ada power seseorang yang bekerja 6 hari kalau dia memelihara hari Sabat. Itu yang saya temukan dari pendeta sejak saya belajar Alkitab. Begitu saya walaupun menurut Dr. Tomarere ini pekerjaan rendah, tapi karena saya baca ayat ini, saya bekerja sebagai running boy. Running boy itu sebenarnya tukang suruhannya suster-suster di rumah sakit. Dan bagi mereka, jadi kita dimarahin terus ya, karena itu pekerjaannya rendah. Dan
orang-orang yang marah saya itu adalah orang-orang Manado yang masih gadis, ya. Dan saya merasa sesuatu yang sangat berbeda. Dan saya percaya bahwa masih banyak orang Advent di rumah sakit ini yang tidak marahin saya. Kenapa? Belakangan saya baru tahu bahwa ada cara pandang orang perawat-perawat ini terhadap pekerjaan itu adalah bahwa jadi perawat itu lebih penting daripada running boy. Satu kali saya membawa urin itu kencingnya orang dari lab ke nursing station. Saya jatuh dan semua urin ini jatuh semua di lantai. Saya dimarahin besar oleh kepala perawat. Tapi memang saya akui itu adalah kesalahan saya. Poin saya adalah sejak saya bekerja 3 bulan sebagai running boy, mereka selalu mengatakan, kok dari seminari ya suka ya kerja kayak gitu, katanya. Suka ya kerja kayak gitu. Lalu kemudian setelah 3 bulan saya bekerja sebagai running boy, Dr. Tomarere waktu itu katakan, oke, sekarang kamu besok mulai minggu depan katanya dari hari Jumat ini, kamu bekerja sebagai asisten chaplain department. Jadi mau jadi chaplain departemen pun mereka bertanya juga, kok bisa ya dari running boy menjadi chaplain departemen. Nah, ini adalah salah satu gambaran mini bagaimana konsepsi berpikir komunitas kita atau masyarakat. Jangankan di luar gereja, di dalam gereja kita pun ya memiliki hierarki berpikir dalam soal menilai orang, memberikan value terhadap orang berdasarkan pekerjaan. Dan ini saya rasa pelajaran paling penting ini, Pendeta Rantung bilang tadi, untuk kita semua. Saya rasa juga di Amerika. Saya setuju dengan Pendeta Rantung. Saya lihat di Amerika, di Colorado, di California, orang kerja setengah mati. Terus seenaknya saja orang-orang Indonesia ini minta-minta sumbangan pada. Saya lihat kerja juga, mereka di Amerika setengah mati. Ya kerja ya bukan kerja tinggi tapi ya cebok orang yang sakit dan segala macam. Lalu sekarang orang seenaknya saya bilang kembali ke Indonesia, kamu nggak tahu itu orang di Amerika itu kerjanya setengah mati. Nah, ini saya harap ini dimengerti oleh kita yang hadir saat ini. Jadi poin saya adalah sudah ditunjukkan oleh Pendeta Rantung tadi, bahwa pekerjaan apapun yang kita lakukan seperti Pengkhotbah 9 ayat 10, cuma satu orientasinya, orientasi utama. Menjadi berkat untuk kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Apapun pekerjaan itu. Ya. Waktu saya bekerja sebagai running boy, di hari terakhir saya membawa seorang profesor dari Universitas Pajajaran dari emergency room ke nursing station di Rumah Sakit Advent Bandung. Pada hari berikutnya, saya bawa dia melalui stretcher yang ada rumah sakit. Hari berikutnya saya sudah pakai dasi karena chaplain departemen. Dia tanya, loh kok kamu yang kemarin running boy kok sekarang jadi pakai dasi gitu? Lalu apa kerjaanmu di sini katanya? Dia tanya gitu. Apa kerjaanmu di sini? Saya bilang, Pak, di sini fungsi saya ini banyak sekali. Selain running boy, saya mendoakan orang lain di rumah sakit ini. Amin, itu profesor dari Universitas Pajajaran. Jadi waktu saya doakan dia bilang begini, oh bagus juga ya, bekerja sebagai running boy sekaligus menguatkan orang melalui doa. Kira-kira begitu. Karena memang kita di hari berikutnya sudah di-assign sebagai asisten chaplain department. Nah, itulah sebelum saya dipanggil oleh Pendeta Alex Rantung, ayah dari Pendeta Stephen Rantung ini. Setelah 3 bulan, cuma 2 bulan saya kerja sebagai chaplain departemen, saya mendapat surat dari Pendeta Alex Rantung untuk melanjutkan pendidikan di Unclub. Optionnya waktu itu adalah saya mau ke Unai. Tapi karena sudah ada surat dari Pendeta Rantung, saya pikir-pikir, saya mau ke Manado, harus ke Manado. Saudara-saudara tahu kenapa? Saya mau cari tahu kampung dari perawat-perawat Manado ini yang marah-marahin saya di rumah sakit. Jadi sebenarnya saya tidak suka ke Manado, tapi mungkin motif saya salah. Tapi waktu saya tiba di Unclub, saya tanya, di mana kampung ini? Saya pergi, saya tidak mau kasih tahu kampungnya. Mungkin ada di antara saudara-saudara dari kampung tersebut. Saya kunjung kampung itu, ternyata di kampungnya dia itu
orangnya sederhana, orang tuanya petani, tetapi dia memperlakukan saya, dia seperti tuan besar di nursing station, dan saya ini adalah bawahannya yang paling tidak berarti. Tapi akhirnya kami menjadi sahabat baik sampai sekarang di Facebook. Itu adalah pengalaman-pengalaman kecil. Tapi apapun poinnya adalah pelajaran kita hari ini yang disampaikan oleh Pendeta Rantung tadi itu sangat penting untuk kita. Pekerjaan apapun tujuannya adalah untuk memelihara ya tentu spiritualitas kita dalam hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Yang kedua, menjadi berkat bagi orang lain. Jadi menjadi berkat bagi orang lain itu bukan cuma pekerjaan saya sebagai seorang pendeta, tapi apapun, dari strata sosial apapun dan pekerjaan apapun yang kita miliki, selalu orientasinya adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ini adalah prinsip Alkitabiah, ya, prinsip Alkitabiah yang sudah dikasih contoh oleh banyak tokoh di Alkitab seperti Paulus. Saya rasa itu tambahan saya, Pendeta Rantung. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Pendeta Dr. Abin yang sudah memberikan tambahan kesaksian dan juga hal-hal yang sudah membantu kita untuk melengkapi pembahasan kita pada malam hari ini, pelajaran kita pada malam ini. Baik, ada lagi mungkin tambahan dari saudara-saudari sekaliannya ataupun tambahan ataupun pertanyaan yang mungkin kita akan dapat berikan juga kepada Pendeta Abin. Ada kira-kira? Terima kasih kepada Ketua Angli juga yang sudah membawa kembali Dr. Abin untuk bergabung dengan kita. Terima kasih. Ada Ketua Lingga mungkin, Ketua Tilaar, Ketua Lalaki, ada tambahan? Silakan. Ridwan, ada ya? Oh tidak, oke. Pendeta Rantung, halo? Ya, silakan. Ya, Pendeta Rantung, saya exit dulu ya, saya mau keluar. Oke. Dengan ya, terima kasih. Kita besok, ya. Oke, terima kasih banyak Pendeta, terima kasih banyak. Tuhan berkati. Selamat untuk semua di Zoom ini. God bless. Oke. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pendeta. Baik, ada kira-kira tambahan-tambahan lain saudara sekalian dari Zoom, Dek?